sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di kelas perawatan mesin kendaraan ringan kelas 11 TKR. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat izinnya lah kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran daring, khususnya di kelas perawatan mesin kendaraan ringan kelas 11 TKR ya. Baik, siswa-siswa kelas 11 TKR yang saya banggakan, seperti kita ketahui virus COVID-19 di daerah kita belum hilang sepenuhnya atau bahkan belum selesai untuk masalah COVID-19 di daerah kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menerapkan lebih menggiatkan lagi, lebih menerapkan lagi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, berupa jaga jarak, pakai masker ketika keluar, dan cuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Kemudian jaga kondisi tubuh, jaga kondisi kesehatan agar kita tetap dapat belajar ya, tetap dapat belajar meskipun dalam kondisi pembelajaran daring. Baik, pada pertemuan kali ini dijadwalkan kita akan belajar secara mandiri. Nah, nanti poin-poinnya akan dijabarkan dalam pertemuan ini. Pada pertemuan kemarin, yaitu pertemuan kelima, kita sudah belajar mengenai mekanisme katup. Di sana sudah kita kupas jenis-jenis dari mekanisme katup, komponennya apa saja, cara kerjanya bagaimana terkait mekanisme katup. Kemudian ditambah lagi di sana ada proses atau prosedur pemasangan dari mekanisme katup ya. Di sana ada tanda pemasangan kalau dia masih menggunakan timing chain, di sana ada tanda pemasangan di timing chain. Kemudian kalau timing belt juga ada tanda pemasangannya, sekaligus timing gear juga ada tanda pemasangan ya. Sekali lagi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita review lagi kompetensi yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah menerapkan cara perawatan sistem utama engine ya. Bagaimana kita menerapkan cara-cara dari proses perawatan sistem utama engine. Nah, sebelum kita bisa merawat sistem utama engine, tentunya kita harus kenal dulu komponen-komponen atau sistem-sistem yang ada di dalam mesin. Yang kedua, kalau kita sudah tahu cara perawatannya, kemudian kita terapkan ya dengan secara langsung, yaitu merawat sistem utama pada mesin. Nah, itu kompetensi yang wajib atau target kompetensi yang wajib kita penuhi. Nah, sekarang saatnya belajar mandiri. Nah, apa saja yang harus kita pelajari ya? Nah, ini adalah panduannya atau titik kritis untuk kalian belajar mandiri. Yang pertama adalah silahkan seperti biasa buatlah resume dari video pembelajaran 3.5 atau pembelajaran mekanisme katup. Silahkan kalian buat resume ya dari awal sampai akhir. Nah, kalian di situ di samping mendengar, kalian dapat apa saja ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu mengulik keingintahuan kalian, silahkan digabungkan di resume tersebut ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini mungkin sudah ada di slide juga ya, yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan sistem. Yang pertama adalah OHV atau overhead valve. Yang B adalah DOHC. Apa kelebihan dan kekurangan dari DOHC? Silahkan kalian jabarkan ya. Kemudian SOHC atau single overhead camshaft. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa saja? Silahkan kalian cari tahu ya, kemudian catatkan di sini. Yang terakhir adalah SP atau side valve. Nah, apa kelebihannya, apa kekurangannya, mungkin kemarin sudah kita jelaskan. Jadi kalian tinggal mereview kembali. Itu materi belajar mandiri yang kedua. Sekarang materi belajar mandiri yang ketiga. Nah, apa saja? Nah, ini silakan kalian jelaskan
prosedur pemasangan rantai timing. Jadi ada dua, yang pertama adalah rantai timing, yang ketiga adalah timing gear. Nah, jadi silakan kalian jelaskan prosedur pemasangannya. Prosedur itu terkait dengan satu, alat bahannya seperti apa yang dipakai alat bahannya, kemudian keselamatan kerjanya apa saja, ya, keselamatan kerjanya. Ya, keselamatan kerja itu tujuannya agar satu, alat yang dipakai tidak rusak. B, bahan yang dipakai atau bahan yang digunakan untuk proses penggantian, misalkan timing gear yang baru itu tidak cacat, ya, tidak cacat. Jangan sampai ketika kalian ganti malah tambah rusak. Yang ketiga adalah keselamatan kerja untuk diri kalian, ya, bagaimana upaya atau cara-cara agar kalian tidak timbul kerugian, misalnya timbul luka, timbul cacat saat mengerjakan proses pemasangan timing gear. Nah, itu untuk K3. Nah, terus prosedurnya bagaimana? Nah, prosedurnya kalian jelaskan di sini. Silahkan, boleh kalian lihat buku manual, boleh, ya, boleh kalian baca di situ. Yang penting nanti kalian catatkan di hasil pekerjaan kalian adalah kata-katanya berdasarkan pemahaman kalian sendiri, jangan sama seperti kata-kata yang ada di dalam buku. Nah, itu titik kritisnya. Jadi silakan ketika ini dikerjakan seperti biasa, ya. Nah, oke. Kemudian cara pengerjaannya seperti biasa, ya, cara pengerjaannya. Ya, silakan kerjakan di buku kalian, ya, kerjakan di buku kalian. Kalau nggak punya buku boleh kertas, kalau nggak punya kertas boleh di kertas koran. Tapi kertas korannya yang kosong, ya, boleh di kardus kosong. Kemudian nanti silahkan dijadikan PDF, difoto dulu, ubah menjadi PDF. Jika ada beberapa halaman silahkan difoto semuanya, baru diubah ke PDF dengan menggunakan aplikasi bebas, aplikasinya yang ada di Play Store. Boleh pakai scan manual juga boleh, ya. Kemudian silakan diupload di Classroom, tugasnya 1.3/6, silakan diupload, cari foldernya di Classroom. Kemudian yang paling penting adalah jangan lupa di nama kalian di Classroom harus merupakan nama kalian sendiri, jangan pakai nama tetangga kalian atau nama orang, apalagi nama orang tua kalian, nggak boleh, ya. Nah, jadi nama asli, nama kalian sendiri yang sesuai dengan absen, ya. Maksimal diupload pukul 15.00 hari ini juga atau saat pembelajaran kali ini, ya. Oke, itu saja. Selamat belajar, ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya baik via WA maupun via grup kelas, boleh, silakan diskusi. Kemudian ketua kelas nanti silakan hubungi saya secara personal, boleh, ya, atau melalui kolom komentar yang ada di Classroom. Oke, itu saja pembelajaran kali ini. Selamat belajar, ya. Selamat mencari referensi sebanyak-banyak mungkin yang bisa kalian jangkau. Selamat membaca, selamat mengamati, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan agar rantai pemutusan COVID-19 cepat berlangsung sehingga penularan COVID-19 di daerah kita cepat selesai, ya. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.